Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah rumah tangga, yaitu dalam Minggu Epistel tanggal 2 Mei tahun 2021, yaitu Minggu Kantate, yang tertulis dalam kitab Wahyu, pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Akan tetapi kita terlebih dahulu berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bapa yang baik, pada saat ini kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Ajari kami mengerti sabda-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, mari kita buka Alkitab kita, yaitu dalam kitab Wahyu pasal 15 ayat pertama sampai dengan ayat keempat. Demikian firman Tuhan. Nyanyian mereka yang menang. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Wahyu merupakan kitab terakhir di dalam kitab Perjanjian Baru. Dan merupakan kitab terakhir dari seluruh rangkaian kitab bagi kita Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana yang dialami oleh Yohanes ketika dia berada di Pulau Patmos. Sebenarnya Yohanes dilemparkan ke Pulau Patmos yaitu untuk menghentikan supaya ajaran tentang Injil Kristus tidak diberitakan. Akan tetapi keberadaan Yohanes di sana justru Tuhan pakai untuk menyampaikan segala sesuatu yang akan terjadi terhadap dunia ini. Banyak para ahli Alkitab berpendapat bahwa apa yang terjadi di dalam kitab Wahyu belum pernah terjadi di dunia. Dan ada juga pendapat yang lain yang mengatakan bahwa kitab Wahyu merupakan rangkaian peristiwa yang sudah terjadi ketika kekristenan sudah ada. Akan tetapi yang pasti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Wahyu merupakan sebuah kitab yang dibuatkan oleh Tuhan, yang menjadi gambaran dan untuk peneguhan keimanan orang Kristen, di mana keberadaan kitab Wahyu memberikan keteguhan hati kepada setiap pengikut Kristus supaya mereka teguh di dalam menghadapi segala penderitaan. Yang pada saat itu kekristenan di bawah pemerintahan Romawi di dalam penindasan. Dengan keberadaan kitab Wahyu maka digambarkan bagaimana sebenarnya iman Kristen bisa berdiri teguh di dalam goncangan dan di dalam segala penderitaan yang ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak gambaran, banyak simbol yang dinubuatkan di dalam kitab Wahyu. Ada simbol yang menunjukkan kemenangan akan pengikut Kristus. Ada simbol yang menunjukkan bagaimana kuasa si iblis. Akan tetapi dalam kitab Wahyu yang kita bahas dalam renungan kita pada saat ini, mau menjelaskan kepada kita bagaimana nyanyian kemenangan yang dinyanyikan oleh para pengikut Kristus karena mereka memenangkan pertempuran melawan kuasa si jahat. Dalam ayat yang pertama, di sana diajarkan kepada kita, dan aku melihat suatu tanda lain di langit,
besar dan ajaib 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Murka Allah digambarkan sudah berakhir. Murka Allah untuk menghakimi dunia sudah berakhir. Maka ketika yang diperlihatkan dalam kitab Wahyu ini menjadi sebuah tanda kemenangan bagi setiap orang yang percaya. Lalu dikatakan dalam ayat yang kedua, dan aku melihat sesuatu bagaikan laut, lautan api bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patung bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dalam ayat yang kedua digambarkan bagaimana sebenarnya para orang-orang yang percaya kepada Kristus mampu mengalahkan binatang itu, mampu mengalahkan kuasa si iblis, mampu mengalahkan kuasa si jahat. Mereka berdiri, mereka memegang yaitu sebuah kecapi Allah. Mereka akan menyanyikan nyanyian baru bagi Allah, di mana karena mereka mampu berdiri teguh di dalam iman mereka untuk tetap percaya kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema minggu kita, dikatakan segala yang bernapas memuji Tuhan. Akan tetapi dalam perikop kita pada saat ini, tidak lagi segala yang bernapas memuji Tuhan, melainkan segala orang yang sudah diselamatkan oleh Allah, yang memenangkan peperangan melawan kuasa iblis, menyanyikan nyanyian yang begitu merdu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita imani dari kebenaran firman Tuhan ini? Jika di dalam kebenaran firman Tuhan ini diceritakan, disampaikan bagaimana orang-orang yang sudah memenangkan pertempuran melawan binatang, ini menjadi sebuah kemenangan bagi orang yang percaya. Iblis sudah ditundukkan bersama dengan Kristus dengan kuasanya. Kuasa Kristus menjadi simbol sebuah kemenangan bagi setiap orang yang percaya. Maka hal ini mau mengajarkan kepada setiap orang yang percaya, supaya kita berdiri teguh di dalam kebenaran, supaya kita menyanyikanlah nyanyian baru untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, segala yang bernapas memuji Tuhan. Bagaimana kita memuji Tuhan di dalam kehidupan? Yang pertama sekali, kita memuji Tuhan dalam kehidupan kita karena kita sudah memenangkan pertempuran melawan si iblis. Maka kalau kita sudah memenangkan pertempuran itu, kenapa masih kita mau dikuasai oleh hawa nafsu dunia ini? Gambaran kitab Wahyu ini mau menjelaskan kepada kita bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus sudah menaklukkan kuasa si iblis bersama dengan Kristus. Maka kita tidak perlu lagi takut akan kuasa dunia. Tetapi kuasa dunia harus menjadi takut oleh karena keberimanan kita yang tetap teguh kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana orang memuji Tuhan di dalam kehidupannya. Yang kedua, karena ada kemenangan bagi kehidupan kita. Kita memuji Tuhan karena Tuhan sudah memenangkan kita. Memenangkan kita dari kuasa dosa. Maka kita sudah menjadi orang-orang yang dimenangkan, orang-orang yang dimerdekakan. Setiap orang yang dimerdekakan bersama dengan Kristus harus mampu menguasai dirinya. Harus mampu menguasai keinginannya. Harus mampu melakukan sesuatu yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman ini mau mengajarkan dalam diri kita bagaimana 7 malaikat yang terakhir memberikan kemenangan. Maka kita juga harus bersama-sama dengan malaikat-malaikat itu menyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Karena dengan kekuatan kita tidak akan mampu mengalahkan kuasa si jahat. Tetapi bersama dengan kuasa Tuhan, kuasa Sang Raja, kuasa Sang Yang Maha Kudus, kita menaklukkan segala kuasa si jahat. Kita menjadi berdiri di tepi lautan kaca. Kita berdiri bersama dengan orang-orang pemenang. Karena kita sudah mengalahkan binatang-binatang dan para pengikutnya, iblis dan para pengikutnya bersama dengan kuasa Kristus. Hiduplah menjadi orang pemenang di dalam kehidupanmu. Jangan engkau mau ditaklukkan oleh dunia ini, tetapi taklukkanlah dunia ini dengan kuasa Tuhan,
dengan beriman kepada Tuhan. Maka dengan iman itulah kita mampu menaklukkan segala sesuatu yang berada di dalam dunia ini. Iman yang harus kita lakukan menjadi sebuah bukti bagi kita bahwa kita sudah memenangkan peperangan melawan dunia ini. Jangan mau lagi diperbudak oleh dunia ini, tetapi hiduplah oleh imanmu di dalam kehidupanmu hari ini, esok, sampai selamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Benar ya Tuhan, bahwa kami sudah dimenangkan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.